Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Baik, sehat. Sebelum berangkat ke sekolah, sudah persiapan di rumah. Sudah, Pak. Makan, minum. Yang pasti mandi ya, jangan sampai tidak mandi. Hari ini kita ketemu lagi seperti kegiatan biasa, proses pembelajaran. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu agar proses pembelajaran kita berjalan lancar. Untuk itu, Bapak minta silakan salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Silakan, silakan. Mari kita berdoa menurut doa mulai. Tiga kali dulu. Atau semua ada tiga kan? Berarti kalau doanya doa selesai. Ya, terima kasihlah sudah mungkin kita dalam doa untuk pagi hari ini. Dari yang Bapak lihat ini jumlah kita kan hanya 4 orang. Tidak ada yang alfa ya. Kalau alfa nggak mungkin 4 karena siswa kita hanya 4, jadi hadir semua. Kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kita. Untuk itu Bapak minta kalian untuk berdiri. Silakan berdiri, siapkan dirinya, posisi siap, geser kursi sedikit biar terasa. Ya, jangan terkepis. Posisi siap ya. Ya. Siap ya. Ya. Itu tadi salah satu lagu wajib nasional kita, Bapak harap. Ada banyak lagu wajib nasional yang bisa kalian hafal. Tidak hanya itu. Coba cari tahu. Kan salah satu teman kalian punya aplikasi yang menyediakan lagu wajib nasional. Tolong dipelajari ya, dipelajari lebih banyak lagi, lebih banyak dihafal lagu yang lain. Banyak, tidak hanya yang tadi yang kita nyanyikan. Silakan duduk.
Nah sekarang Bapak mau perlihatkan salah satu gambar yang mungkin masih kalian ingat. Gambar apakah ini? Ini gambar apa? Kendaraan listrik, Pak. Alan? Tiga? Minta? Lalu rangkaian? Ini rangkaian listrik seri. Minggu lalu kita sudah bahas tentang materi ini, bahas tentang rangkaian listrik seri. Kita sudah pelajari itu. Masih ingat nggak? Sekarang mau bertanya ya. Apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik seri? Ayo, benar. Siapa yang masih bisa jawab? Kalau angka pembilangnya ada dua angka ini berarti ada satu listrik mengalirkan dari sumber arus listrik. Ya, Alan? Udah ingat? Ya, lanjut. Aulia? Kita? Rangkaian listrik seri. Apa tak? Nah, itu adalah rangkaian listrik seri. Nah, sekarang Bapak tanya, rangkaian listrik seri itu punya kelebihan dan kekurangan. Kita mulai dari kelebihannya dulu. Kelebihannya apa? Rangkaian listrik seri. Kelebihannya semua lampu tersusun berurutan. Itu salah satu kelebihannya. Sebuah lampu disusun secara berurutan. Kekurangannya, Andika? Kekurangan bila satu lampu dimatikan maka semua lampu mati. Juga akan mati. Nah, itu kekurangannya. Alat? Kekurangan rangkaian listrik seri. Apalan? Lupa? Nggak tahu, Pak. Wah, saya tahu. Nita? Nah, itu kekurangan dari rangkaian listrik seri. Seri itu kan disusun secara berurutan. Bila lampu yang satu mati, semua yang lain di belakangnya mati. Itu rangkaian listrik seri. Satu mati, yang di belakangnya mati atau yang lainnya mati. Itu bagian dari rangkaian listrik seri. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, siapkan dulu pulpen, bukunya, bahan ajarnya, persiapkan segala sesuatunya yang untuk proses belajar nanti. Silakan persiapkan dulu. Sudah? Bahan ajar yang Bapak kasih minggu lalu. Ya, silakan. Sudah? Nah. Sudah siap bahan ajarnya? Alat tulis, pulpen, bukunya sudah? Sudah. Ya, sekarang Bapak masuk ke materinya. Kita melanjutkan materi yang minggu lalu.
masih di tema 3. Masih di tema 3, yaitu tentang tokoh dan penemuan. Tokoh dan penemuan. Subtemanya, subtema 2, yaitu tentang penemuan dan manfaatnya. Penemuan dan manfaatnya bagian pembelajaran 1. Silakan buka buku siswanya itu halaman 61. Gabung saja itu. Karena buku kita hanya 2. Gabung belajar karena buku paketnya itu ada 2. Sampai dengan buku yang Bapak foto yang Bapak kasih pada. Ini kamu kesini biar agak terang. Ya, kasih jarak sedikit, nggak usah terlalu rapat, nanti nempel ke luar. Nah itu hari ini ya, kita akan bahas tentang subtema 3. Tema 3-nya tokoh dan penemuan, kemudian subtema 2-nya itu tentang penemuan dan manfaatnya, bagian pembelajaran 1. Kita akan buka buku siswanya halaman 61. Itu yang akan kita bahas nanti di pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya Bapak perlu sampaikan bahwa kita belajar tema 3, subtema 2 dan pembelajaran 1 ini punya tujuan. Nah, kalau menurut kalian tujuan kita belajar ini apa? Ya, yang lain. Dari bahasa kalian sendiri, tujuan kita belajar hari ini apa? Tujuan kalian ke sekolah apa? Nah, tujuan kalian belajar apa? Masa nggak punya tujuan kalau mau belajar? Untuk menambah ilmu pengetahuan. Tujuan belajar sederhananya itu ya. Tujuan kita belajar hari ini untuk menambah ilmu pengetahuan. Kalau kita tidak belajar, dari mana kita tahu? Kan gitu. Tujuan kita belajar hari ini untuk menambah dan mencari ilmu pengetahuan. Apa yang sudah ada yang sudah kita dapatkan, kita tambah lagi, kita kembangkan lagi pengetahuannya. Kamu sudah dapat 1, ya tambah jadi 2. Kamu sudah dapat 2, tambah jadi 3. Sederhananya gitu ya. Nah, kita hari ini belajar tentang tema 3, subtema 2 pembelajaran 1. Tujuannya ada. Yang pertama itu tujuan pembelajaran kita, nanti kalian ada ketemu teks yang berjudul Si Kotak Ajaib. Kenapa kita harus belajar itu? Tujuannya setelah membaca teks yang berjudul Si Kotak Ajaib, peserta didik dapat menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah tentang penemuan televisi yang berjudul Si Kotak Ajaib berdasarkan pertanyaan apa, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan tepat ya. Kalian bisa menganalisisnya dengan tepat. Kemudian yang kedua, tujuan kita belajar hari ini, setelah kegiatan diskusi kelompok, nanti ada diskusi kelompok dalam proses pembelajarannya. Peserta didik dapat melaporkan
hasil analisis. Apa yang kalian analisis tadi, yang tujuan pertama tadi, kalian laporkan, kalian sampaikan hasil analisisnya secara tertulis, ditulis laporannya maksudnya, tentang informasi penting dari teks eksplanasi atau teks yang kalian baca tadi, psikopat ajaib, yang berjudul teks eksplanasi ilmiah yang berjudul psikopat ajaib, berdasarkan pertanyaan apa, siapa, mengapa, dan bagaimana, dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata yang baku dalam tabel yang benar. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, mau meminta kalian baca. Dengar yang lain ya. Setelah menikmati gambar, peserta didik dapat televisi di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan dengan tepat. Nah, itu tujuan yang ketiga. Tujuan yang keempat, silakan baca. Biar kita baca ya. Nyaring-nyaring sedikit. Nah. Dalam mengambil peserta dengan tepat distribusi juga dapat perubahan kehidupan masyarakat ini adalah revisi di bidang pendidikan dan pengetahuan dengan informasi. Ya. Nah. Kemudian tujuan yang kelima. Nah, dari nyaring kan? Ya, tujuan yang kelima. Ini harus dibaca ya. Nyaring lah. Nah, tujuan yang keenam. Yang keenam, nomor 6. Setelah memetik gambar serta didik dapat mengidentifikasi benda-benda yang dapat memancarkan arus listrik dan benda-benda yang tidak dapat menghantar arus listrik dengan tepat. Nah, itu tujuan yang keenam. Tujuan yang ketujuh, setelah mengamati gambar, nanti kalian ada mengamati sebuah gambar yang memperlihatkan peserta didik dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat rangkaian listrik sederhana secara paralel dengan benar. Nanti diperlihatkan gambar, kalian identifikasi bagaimana langkah-langkah membuat rangkaian listrik secara paralel. Kemudian yang kedelapan, setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat membuat rangkaian listrik secara paralel dengan benar. Nanti di bagian pertengahan nanti kita ada buat proyek, proyek tentang membuat sebuah rangkaian listrik secara paralel. Itu ada tujuannya yang bagian ke-8. Setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat membuat rangkaian listrik sederhana secara paralel, tentunya dengan benar. Itu ada 8 tujuan kita belajar dari tema ini, tema 2 dan pelajaran 1. Ada 8 tujuan yang perlu kita capai dan yang perlu peserta didik capai. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini, ada 8 butir. Nah, sekarang kemarin sudah baca buku modul yang Bapak baca kan? Sudah? Nah, di situ sudah ada beberapa materi yang Bapak rangkum jadi satu agar kalian mudah dalam proses belajarnya di rumah. Bapak printkan untuk kalian untuk belajar mandiri di rumah sebelum masuk hari ini, pembelajaran hari ini. Nah, sekarang
ada topik atau ada permasalahan yang perlu kalian pecahkan. Itu ada 3. Yang pertama, bagaimana menggali informasi penting menggunakan pertanyaan apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian, bagaimana menguraikan informasi dampak positif dan negatif dari televisi dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara membuat rangkaian listrik secara paralel. Rangkaian listriknya dibuat sederhana secara paralel. Itu ada 3 masalah yang harus kita cari solusinya, cari jawabannya. Bagian pertama tadi, bagaimana menggali informasi penting menggunakan pertanyaan apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nanti ada disajikan teks bacaan, teks eksplorasi namanya. Kalian di sana nanti diminta untuk mencari tahu di dalam teks itu, mencari tahu atau mencari informasi yang kaitannya dengan pertanyaan apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan sekarang Bapak beri kesempatan kalian untuk bertanya jika ada yang bertanya terkait dengan masalah yang pertama, bagaimana menggali informasi penting menggunakan pertanyaan apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian yang kedua, bagaimana menguraikan informasi dampak positif dan negatif dari televisi dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Bisa nggak menguraikan atau dampak positif televisi di bidang pendidikan itu apa, dampak negatif di bidang dampak televisi, dampak negatifnya untuk ilmu untuk pendidikan itu apa, diuraikan ya. Bisa dipahami di situ? Atau ada pertanyaan? Hah? Tidak ada. Bisa dipahami? Yang ketiga, bagaimana cara membuat rangkaian listrik sederhana secara paralel. Kira-kira ada bayangan nggak? Ada bayangan bisa membuat nggak? Kemarin kan kita sudah bahas tentang rangkaian listrik seri. Rangkaiannya tidak akan jauh beda dengan rangkaian paralel. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sekarang Bapak bagi kalian dalam 2 kelompok. Ini sudah 1 meja 1 kelompok. 1 meja 1 kelompok untuk tahap yang pertama. Kelompok 1-nya Nita dan Aulia, kelompok 2 Alan dan Andika. Kelompok kerja ya, kelompok kerja yang nantinya kerjasama berdiskusi mencari sesuatu yang Bapak minta. Sekarang Bapak bagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Di dalam itu ada beberapa yang perlu kalian selesaikan. Silakan dilihat-lihat. Bapak kasih kesempatan untuk buka-buka dulu.
Sudah lihat LKPD-nya? Bapak. Ya, bagian halaman 1 LKPD. Bapak jelas. Sudah dipahami? Bisa dipahami maksudnya? Bisa. Nah, halaman 1 itu hanya halaman informasi. Kemudian bagian tabel di bawahnya itu, nih halaman 1 ya, halaman 1 tabel. Itu nanti tulis nama kelompoknya, anggota kelompoknya, siapa-siapa saja. Karena kalian 2 kelompok hanya berisi 2 anggota, 2 orang dalam satu kelompok. Tulis di bagian Bawah. halaman 1 ya. Oke ya. Kemudian halaman yang keduanya, di bagian atas itu ada perintah. Ada perintah apa-apa yang perlu kalian lakukan. Jika ada pertanyaan, buka sampai halaman selanjutnya, sampai halaman 7. Halaman apa? Halaman 7. Ya, silakan buka dulu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Kalau ada yang kurang dimengerti silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Lan? Pas? Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oh ya? Bisa. Silakan diskusi dan kerjakan. Islam. Indonesia. Sekarang Ada kesulitan? Lan, ada yang perlu ditanyakan Lan? Enggak ada. Andika? Ada juga Pak. Enggak ada. Silakan kerjakan ya. Sudah selesai bagian teks eksplanasinya? Ada Pak. Sudah. Kalau sudah, lanjutkan ke halaman selanjutnya di LKPD. Ya, perintahnya apa itu? Silakan dibaca dulu. Ya, gambar berikut ini. Ya, silakan lanjutkan kerjakan bagian mencari dampak positifnya. Silakan analisis 3 dampak positif, 3 dampak negatifnya dari segi pendidikan dan ilmu pengetahuan.
lihat bagian halaman yang ada gambar gambar apa tadi ya, perhatikan apa dampaknya menurut kalian, apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya. Silakan kerjakan, diskusikan ya, berbagi dengan teman sebangku. Silakan. Ada yang perlu ditanyakan Nita dan Aulia untuk 3 dampak positif dan negatifnya? Nggak ada. Bisa dipahami? Bisa Pak. Bagus. Alan, Andika, ada pertanyaan dampak positif dan negatif televisi ya untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ada pertanyaan atau ada yang perlu di Bapak jelaskan gitu? Gak ada Pak. Nggak ada. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke. Iya Lan, kerjasama Lan. Nah, jangan rebutan tulisnya. Jangan sampai robek bukunya. Silakan kerjakan. Nah, tunggu yang lain. Udah Pak. Sudah. Kemudian halaman yang selanjutnya. Lihat gambarnya ya, lihat gambarnya. Kemudian kerjakan di halaman teman. Baca bagian petunjuk di atas. Ada yang ditanyakan? Ada, silakan kerjakan.
Sudah semua? Sudah, Pak. Bagian halaman pertama tadi sampai pada yang terakhir. Ada kesulitan? Enggak ada. Bisa dipahami? Dari Andika dan Alam. Yang pertanyaan yang kalian buat apa, siapa, baca yang bagian apa dan siapa. Ya silakan gantian. Apanya si Alam, siapanya si Andika. Pertanyaan apa Alam? Arti dalam bahasa Yunani. Terus? Artinya jauh. Jauh. Kemudian yang siapa? Apa yang kalian kerjakan? John Lady Beth. Nah, Dita dan Aulia. Sudah. Bagian pertanyaan apa dari teks eksplorasi. Silakan. Ngomong dengar. Pertanyaan dari kata kenapa? Kemudian apa? Terakhir bagaimana? Bagian membuat pertanyaan dari teks eksplorasinya kita buat dari kata apa, siapa, mengapa dan bagaimana. Kemudian bagian LKPT yang kedua. Nah dari kelompoknya Aulia dan Dita, apa dampak positifnya untuk untuk pendidikan? Ya, itu dampak positif ya. Kalian nonton televisi bisa belajar, misalnya ya contoh di televisi itu ada siaran tentang hewan langka atau kalau di salah satu televisi TVRI dari nasional itu ada sesi atau ada waktunya siaran itu khusus kegiatan pembelajaran, ada pembelajaran di SD. Itu kalian bisa menambah ilmu pengetahuan tidak hanya di sekolah tapi dari televisi. Sekarang dampak negatif dari televisi di bidang pendidikan menurut Awan dan Andika. Kami sering lupa belajar karena lama menonton TV. Banyak acara yang tidak baik untuk anak-anak. Oh, itu ya dampak negatifnya. Alan sering nonton televisi juga belajar. Ya, kalau nonton TV-nya suka nonton apa? Nonton berita. Berita? Nonton berita. Siapa yang suka nonton kartun? Nonton kartun. Ya, kartun. Tak? Nonton berita. Ya. Bagus. Itu di kartun itu ada beberapa
yang bisa diambil pelajarannya, tapi ada beberapa yang tidak baik untuk anak-anak. Kemudian berita, di siaran berita itu ada yang cocok untuk anak-anak, ada yang tidak cocok untuk anak-anak. Banyak lagi siaran yang lain yang punya pengaruh negatif bagi anak-anak. Contohnya ya, salah satu misalnya ada film yang menayangkan kekerasan, itu udah baik bagi anak-anak, siapa tahu nanti bisa ditiru. Itu pengaruh negatifnya ya. Kemudian gara-gara nonton TV dia lupa belajar, lupa bersosialisasi dengan teman-temannya, nonton terus. Nah, itu dampak negatifnya. Nah, televisi itu membutuhkan apa supaya bisa hidup? Listrik. Kalau tidak ada listrik bisa nggak TV? Nah, televisi akan hidup jika ada listrik. Itu. Kalian sudah terbagi dalam dua kelompok. Kelompoknya Alan dan Andika, kemudian Nita dan Maria. Nah, ini dua kelompok tentunya kan mengerjakan sebuah proyek yang Bapak minta, merangkaikan rangkaian listrik paralel. Nah, sekarang perhatikan video yang Bapak siapkan sebagai bentuk demonstrasi Bapak. Silakan, untuk lebih jelasnya bisa tonton ke depan biar lebih jelas gitu. Di sini saya akan membahas susunan rangkaian paralel saja. Seperti apa? Simak terus videonya. Hal pertama yang perlu disiapkan kabel. Bukan saja rumah bohlam atau pipi lampu bohlam kecil ini ukuran 2,5 volt. Saklar on off. Rumah baterai. Baterai 1,5 volt 2 buah. Iya, itu dia. Silakan. Itu tadi video tentang cara merangkai listrik paralel. Kira-kira paham nggak untuk membuatnya? Paham yang disambung kabel ini ke ini,
Nah, bagian bola ke ini. Yang laki-laki ini dulu. Paham nggak? Tidak ada yang bingung? Perempuan? Kira-kira bisa nggak? Bisa? Kalau nggak bisa nanti dibantu yang laki-lakinya. Gitu. Oke ya. Nah, sekarang ini sudah bapak bagi dalam dua kelompok, kelompoknya Alan dan kelompoknya Mika, kemudian kelompoknya Mika dan Aulia. Nanti bapak siapkan dua buah alat atau bahan untuk kalian menyusun rangkaian listrik paralel. Yang pasti kalian sudah kenal bolam, saklar, dan baterai. Ada yang belum kenal? Belum tahu, belum tahu yang mana baterai, yang mana saklar, mana lampu, bolamnya. Tahu semua Pak. Tahu. Nah, yang bapak sediakan itu tidak sama dengan yang di video karena yang di video itu susah carinya. Bapak sediakan yang tersedia yang ada di kita, yang disediakan baik itu lampunya, baterainya, tempat baterai dan saklarnya. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa. Baik. Untuk dalam proses kegiatan merangkai nanti, sambil dilihat langkah kerja yang ada di LKPD itu di halaman terakhir. Sambil dilihat gambarnya ya. Sambil dilihat gambarnya. Karena kita hanya pakai satu saklar, jadi satu saklar itu untuk dua bolam, untuk dua lampunya. Kalau kita ada dua saklar, kita bisa pasang satu saklar untuk satu lampu, satu saklar untuk satu lampu yang kedua. Silakan perhatikan gambar yang ada yang bapak sudah bagikan. Ada gambar benda-benda yang dapat menghantarkan listrik, benda-benda yang tidak dapat menghantarkan listrik. Ada gambar sendok, ada gambar saudara perhatikan. Silakan dilihat-lihat. Ya. Ada benda itu di rumah? Banyak? Nah. Dibaca apa? Nah, di gambar itu ada 9. Nah, di sana ada kata konduktor dan isolator. Konduktor apa? Benda yang bisa menghantarkan listrik. Bisa berupa logam atau benda keras. Di gambar itu ada nggak benda yang bisa menghantarkan listrik? Gambar itu nomor berapa? Nomor 2, nomor 6, dan 8 Pak. Nomor 2 itu gambar apa? Kabel Pak. Kabel. Yang sini gambar apa lagi? Yang bisa menghantarkan listrik? Mas, gambar nomor 8. Nomor 8 ya? Terus apa lagi? Sendok. Sendok itu dari apa bahannya? Logam atau besi ya. Semua bisa menghantarkan listrik.
Gambar nomor 4 bisa nggak menghantarkan listrik? Enggak, Pak. Itu ya beberapa jenis gambar, nanti ada tugas seperti bagian halaman selanjutnya itu tentang mengisi mana gambar-gambar benda-benda yang dapat mengantarkan listrik dan benda-benda yang tidak dapat mengantarkan listrik. Ada pertanyaan apa itu? Sudah dipahami? Apa? Paham. Kemudian silakan perhatikan gambar yang Bapak sudah sediakan di modulnya, gambar rangkaian listrik. Silakan lihat cara kerjanya di modul dan di LKPD itu ada. Silakan lihat cara menyambungnya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan, jika ada yang belum mengerti silakan dilihat, diperhatikan, diamati. Silakan diskusikan dulu dengan temanmu, bagi tugas kamu buat apa nanti, bagi tugas ke temannya, apa yang harus bagi pekerjaan, kamu harus buat ini, saya harus buat ini, silakan diskusikan. Ini bahannya, apa sambil berdiri? Di baterainya ada 8. Terserah kalian mau pakai berapa. Ini ada 3, pasti harus 3 ya. Nah, ini baterai, ini bola, ini saklar, ini kabel, kemudian ini 1 baterai, 2, bisa mungkin ya laki-laki nanti ya. Dan kabel, saklar, ini lakban jika perlu, ini cutter, gunting, dan beberapa alat lainnya. Bapak sediakan beberapa bolang yang bisa dipakai. Nah, sebelum kita kerjakan, ya ini punya yang red, dan nanti karena laki-laki pasti bisa. Nanti bikin sama-sama rangkai. Kalau udah cukup kabelnya, ambil potongan ini. Bagi tugasnya, apa yang perlu
kalian kerjakan sama-sama apa yang perlu dikerjakan masing-masing. Silakan bagi tugasnya, diskusikan dulu. Bahan dan medianya sudah tersedia. Sekarang Bapak tanya dulu, kira-kira cukup nggak waktu 20 sampai 30 menit membuat rangkaian terawih? 20 sampai 30 menit, 30 menit setengah jam ya. Cukup nggak kira-kira membuat rangkaian listrik paralelnya? Cukup? Enggak. Nanti jika ada kendala bisa dibantu dengan teman layaknya. Tapi sebelum kita membuat proyek ini, silakan berdiri. Relax dulu, relax, gerak dulu, tangan mulai, pai, ya, biar kita tekan, mulai ya, silakan dua, sila kelima, sila kelima. Kenapa tak kedengaran? Silakan satu. Silakan Pak. Silakan ketiga. Pas nggak? Silakan ketiga. Silakan dua. Silakan pertama. Lah, ini lah. Lang apa lang? Ya, di tengah mana? Tengah, yang lain kita dapat. Ya, kita lakukan di sini. Di sini. Lalu apa lagi? Bangun tidur, tapi ganti rugi ya. Nah. Ayo, silakan loh. Ayo, bantu teman-teman. Huruf I, ganti. Ya, sama-sama ini. 1, 2, 3. Ayo. Ayo sama-sama. Rapat sedikit, rapat situ, rapat sedikit. Ya, hadap sini ya. Ya, bebas ya sambil gerak. Nambah apa? 3. Sudah tidak tegang lagi? Sudah? Relax? Biar membuat rangkaian listriknya tidak tegang. Gerak. Bye. Alan pijat si Andika, Mita pijat si Aulia, pijat. Ya. Pijat. Ya, baru gantian lagi, adab sana lagi. Ya, nggak apa-apa. Sudah, silakan duduk dulu.
itu tadi ice breaking kita biar nggak tegang, biar nggak hilang konsentrasinya. Sekarang Bapak silakan ya untuk merangkai listriknya sudah paralel, ini bahannya bisa beberapa media sebagai sumber kalian untuk menyusun. Karena sudah ada gambar dan langkah kerja sudah tersedia di menu. Silakan ambil media dan bahan ini untuk kalian susun. Silakan. Dan geser ke bagian yang ini buku kalian ya, kita geser ke samping. Ini kalau mau dicairkan silakan. Silakan saja. Mantap. Nanti biar rapi. Mau kita kalau mau bolongnya ya. Balik sini. Alah, anu Pai? Gimana? Ada yang udah hidup? Atau ada masalah? Belum hidup. Iya. Kalian dua ini pasti bisa, nggak mungkin enggak. Penyelam ini pasti bisa. Nggak mungkin enggak bisa. Nah, ini kan sudah hidup. Nanti tinggal dirapikan ya, disusun, dirapikan. Nanti harus berfungsi ya saklarnya.
Apalan? Andika, ada masalah enggak? Oh, nggak ada. Jangan rebutan. Alang, kita sudah ada yang sini? Hah? Bisa. Masak sini. Punya kalian dua bisa. Ini bisa pakai kemudian. Ini satu dua. Coba dua lempar. Saya kalau pakai kaki. Pakai yang tadi. Ini ya. Nih susunnya seperti ini masuk bapak. Ini baterainya di sini. Gitu. Mari kita dulu. Ini baterainya di sini. Kemudian saklar di sini. Ini baterai ya. Saklar. Kemudian ke bolamnya di lampu. Tuh. Biar nggak geser-geser tuh di lakban. Nah, biar rapi. Ayolah. Kencang-kencang. Apa sedikit nih. Kuat-kuat. Udah, aduh, apa kok? Iya. Kecuali bisa pakai tempat baterai kencar yang kemarin. Bisa nggak menyatakan? Bisa. Coba ambil dulu lah. Ya, ambil dulu. Tak semudahnya.
Tidak semudahnya kalian ini. Sekecil berapa? Rokok sebenarnya toh. Main bau macam yang kita tuh. Tidak sih. Ambil lagi. Oh, salah. Berarti Dah,
Nanti kecil jatuh. Tapi kira soalnya rusak kalau custom mau custom pakai belum stop salah cuma tahu balak kalau tempe cuma pakai ayo coba
Mencari bapak mereka. Pas bapak salah mohon. Nahan pakai nak tempau jatuh tanah rumah tadi. Kat. Betul, belum mati. Naktor mau nih. Kayak aku naktor kan. Terus, wala terus. Dulu ibu ini apa? Tengah ibu. Udah. Kita perawan kolak berima. Jika meninggal murah-murah. Kalau tuh kecil nih, buka pernah buka, kenapa? Ini kecil. Strip lang. Ayo. Kan dong lewat. Nih, dah. Yang masih ke Hongkong, Pak. Dah kita cek dua. Iya. Jauh deh kolamnya. Jauh deh. Jahat bisa jadi loh. Oh iya, kalau misalnya cepat kali ya tapi jauh dari kita ini cek orang bisa mampu aduh cewek bakal pulang drop kotu udah bakar tuh. Kamu yang mencari tak bisa yes. Di mana? Ada bola. Nah, keluar dari bola. Bola. Yang bola bola. Belum ada. Bukan kemana? Bapak mau.
Kamu menyala. Ricky, kompang. Sampai berapa sih, Pak? Dorong kan? Masalah. Rusak sendiri. Anu tengok nanti bawang nasi apa sinar. Apa ya? Halan bayan. Mungkin itu tidak. Nama drakong. Alhamdulillah. Pasti baru nggak? Dua baru. Cepet ajaib. Oh iya, gorengnya mahal. Saya cepet. Pak, yang benar mana Pak? Jangan lo mentang tindak kan? Amin Bapak Trisna. Lu kata dia kan lagi. Oh. Sakso lang ang karaoke. Aray ka siya ulit ko eh. Kau belum tahu udah sedang apa? Ikan muda. Karena kan nggak semudah tapi bikin. Tahu kan? Mau saya punya nanti. Ini mana? Sok aku cuma ada kita SMP cepat besok aku. Wala. Ano ko sila? Kaya. Masak bola sila. Ano?
masak minta deh. Kayak apa aja dulu nih? Dapat kabel stop. Misalnya seperti itu. Tahu kiri. Murah kalau dia. Itu kok Meksiko. Ya lo beli air Meksiko. Kayak mana Messi. Messi. Pasang bukan bawang kayu. Kita sarap mo. Di sapo sama. Kaya lewat tangan. Namun itu. Paano ito? Mga times. Mga lagi ito ba? Yun sini. Sudah selesai rangkaian listriknya? Sudah. Dari sini ada kendala? Sedikit, Pak. Ada sedikit. Dari sini? Sudah berfungsi dengan baik? Coba, ini kan sudah hidup nih. Yang ini bisa hidup nggak? Nah, oke, berfungsi dengan baik ya. Saklarnya berfungsi dan lampunya menyala. Ini saklarnya berfungsi. Di sini. Kemudian ya lampunya menyala. Nah sekarang Bapak minta kalian susun laporan dari apa yang kalian pakai. Buat laporan itu ditulis laporannya di lembaran. Nanti Bapak persilakan kalian untuk menyampaikan laporan. Silakan saudara. Silakan. Bagaimana laporannya? Sudah selesai, Pak. Sudah selesai? Ya, sudah? Nah, kalau sudah laporannya, silakan presentasikan di depan kelas, sampaikan hasil apa yang kalian lakukan hari ini. Persiapkan laporannya, kemudian presentasikan. Siapa yang kelompok mana yang mau duluan mempresentasikan? Silakan kelompok Silakan. kami membuat rangkaian yang menggunakan tiga buah bagian kendala yang kami alami adalah sempat tidak menyala karena kami salah setelah kami selidiki semua sudah mungkin berlaku nantinya menyala. Nah, rangkaian listrik yang kalian buat tuh berfungsi nggak?
berfungsi, bisa menyala? Bisa menyala? Ya, kita lihatkan dulu ya. Nyala terus tadi dong. Ya, matikan. Hidupkan. Ya, sudah berfungsi dengan baik. Presentasinya dari kelompok Andika dan Alan. Silakan. Ini. Silakan. Silakan sampaikan laporannya. Kami membuat rangkaian listrik. Kenapa ketawa? Ayo Lan, baca Lan. Ini Pak, ini. Ayo, 1, 2, 3. Jalan, Pak. Dapat apa baca? Bisa lihat? Baca ada aku dulu tuh. Tenang nih. Ketawa, Pak. Iya, nggak apa-apa. Kami membuat. Ya, tahan dulu, sebentar dibaca. Jalan, Pak. Pusing kayak pusing. Mari Pak, mari Pak. Tuh, tuh udah bener. Baca. Jalan. Nah itu tadi laporan yang kalian sampaikan. Sekarang mau tanya dulu, rangkaian yang kalian buat tuh selama membuatnya ada kendala enggak? Ada, Pak. Ada. Kendalanya apa? Sekarang ini udah mau berfungsi, Pak. Oh, enggak mau berfungsi, mungkin karatan. Sekarang sudah berfungsi dan baik enggak? Bisa dites? Ya, sudah berfungsi dan baik. Itu rangkaian listrik yang kalian buat. Silakan, terima kasih. Silakan duduk. Nah itu tadi beberapa laporan yang sudah kalian sampaikan. Sedikit bapak menanggapi dari hasil yang kalian buat tentang rangkaian listrik paralelnya dari kelompoknya Andika dan Alan. Yang pertama, rangkaian yang kalian buat sudah berfungsi dengan baik, sudah bisa menyala, kemudian beberapa alat yang dipasang sesuai dengan fungsinya, dan bapak anggap itu sudah baik. Hanya saja lain kali kalau bisa susunannya dirapikan agar terlihat yang mana saklar, yang mana bolongnya, tapi pada prinsipnya itu sudah baik. Kemudian untuk kelompok Aulia dan hitam, untuk dari segi bahan memang terlihat agak lebih rapi karena persiapannya mungkin lebih baik. Untuk fungsinya, alat-alat yang dipasang sudah sesuai dengan fungsinya. Berfungsi nggak punya kalian? Bisa menyala dengan baik? Bisa. Punya kalian? Bisa. Berfungsi dengan baik? Iya. Itu rangkaian yang sudah kalian buat dan semuanya berfungsi dengan baik. Kita sudah merangkai listrik. Kira-kira ini menurut pendapat kelompok sini dulu, ada manfaatnya tidak kita membuat rangkaian listrik ini? Manfaatnya menurut kamu, manfaatnya ada gunanya tidak untuk kalian, untuk di kehidupan sehari-hari nanti? Ada nggak gunanya? Misalnya contohnya apa ya? Ini si Andika sama Jalan kan suka cari ikan. Biasanya malam pakai senter. Kalau senternya bermasalah, ilmu yang didapatkan hari ini bisa diterapkan, gitu ya. Itu gunanya. Sama halnya dengan kelompok ini.
uh, penerapan ilmu yang kalian dapatkan bisa hampir sama dengan kelompok ini. Nanti bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dalam skala yang besar. Nah itu tadi yang bisa kita simpulkan bersama kaitannya dengan rangkaian listrik yang kita buat. Sekarang Bapak ada tugas evaluasi yang nantinya akan dikerjakan di rumah, tugas individu. Tugas ini dikerjakan di rumah. Jawaban ini nanti akan bisa kalian jawab karena sudah melaksanakan pembelajaran hari ini. Mulai dari pertama tadi apa? Kita belajar tadi tentang yang pertama tadi. Kita belajar tadi tentang apa? Yang pertama. Tentang apa? Silakan. Yang pertama tentang apa? Tokoh dan membuat pertanyaan menggunakan kata hasil pengapalan bagaimana dan pekerjaan berjudul Kitab Ajaib. Ya, tadi yang pertama kita membuat pertanyaan berdasarkan kata apa, terus apa lagi? Siapa, mengapa, Dan bagaimana bagaimana. Dari teks bacaan yang berjudul Kitab Ajaib. Kata Ajaib. Kemudian yang kedua, kita belajar apa? Tiga dampak positif dan tiga dampak negatif televisi di bidang pendidikan dan pengetahuan. Nah, kalian sudah dapat menganalisis 3 dampak positif dan 3 dampak negatif. Kalian bisa tahu dampak positif nonton televisi itu untuk di bidang pendidikan apa, dampak negatifnya apa. Itu yang kita pelajari di bagian kedua. Sekarang yang bagian yang terakhir tadi kita belajar tentang apa? Yang terakhir. Tentang rangkaian listrik paralel. Ya, tadi kita membuat sebuah proyek. Kegiatannya membuat proyek tentang listrik paralel, merangkaikan listrik secara paralel. Itu yang sudah kalian buat dan sudah berfungsi dengan baik. Dan ini tugas evaluasinya, tugas evaluasi mandiri per orang ya. Dibawa ke rumah, silakan kerjakan di rumah. Tanyakan, minta bantu ke kakak, saudara atau orang tua jika kesulitan dalam menyelesaikan tugas individunya. Ya, rumah. Dan itu tadi tugas individunya yang Bapak bagikan, kerjakan di rumah. Besok kalau bisa dibawa dengan jawabannya. Ada? Sudah paham membuat pertanyaan? Sudah bisa membuat pertanyaan? Sudah dapat membuat pertanyaan dari teks bacaan? Bisa? Tadi membuat pertanyaan apa? Menggunakan kata apa? Mengapa? Bagaimana? Tadi ada kata siapa? Nah, itu. Kemudian kalian lebih tahu 3 dampak negatif dan 3 dampak positif dari televisi. Nah, ada 3 dampak positif dan 3 dampak negatifnya di bidang pendidikan dan di bidang ilmu pengetahuan. Dari beberapa yang kita pelajari dari awal tadi, Bapak harap apa yang kita pelajari hari ini tolong dipelajari lagi di rumah. Buku paketnya, buku siswanya silakan dibawa pulang, jaga baik-baik
itu dibaca kembali, dipelajari kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Agar kalau besok kalau kita ketemu, Bapak akan tanyakan lagi mengenai materi hari ini, apakah lupa atau masih ingat, kayak gitu dia. Ya, bisa? Harus bisa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, dari kalian dulu Bapak tanya kesiapannya. Siapa yang mau berdoa untuk kita pulang? Boleh. Aulia Kak. Aulia, bisa pimpin kita dalam doa sebelum kita pulang? Bisa. Ada juga. Sebelum kita pulang, siapkan dulu peralatan belajarnya. LKPD-nya dikumpulkan. LKPD, kemudian Menurut komandan. rangkaian listrik yang kalian buat dikumpulkan di meja. Ini rangkaian listrik yang kalian buat, kumpulkan meja. Ya. Ini. Silakan pimpin kita dalam doa untuk doa pulangnya. Silakan. Ya, doa selesai. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Selamat siang. Jaga kesehatan. Silakan istirahat dan silakan pulang.